Pernah nggak sih lo lihat anak kecil, tapi auranya bukan kayak anak kecil. Bukan cuma pinter ya, tapi dari cara dia mikir, cara dia ngomong, cara dia ngambil keputusan, bahkan cara dia ngatur emosinya. Kayak, kok dewasa banget sih lo buat umur segini? Di lingkungan sekitar, anak kayak gini sering dipuji. Dibilang mandiri, nggak ribet, cepet ngerti, nggak bikin repot orang dewasa. Sekilas kelihatannya ideal, kayak paket lengkap versi anak kecil. Tapi, kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, ceritanya nggak sesimpel itu. Karena seringkali, anak yang kelihatannya tumbuh terlalu cepat itu bukan karena dia siap, tapi karena hidupnya nuntut dia buat begitu. Dalam psikologi, ada istilah yang cukup dikenal, namanya parentification. Sederhananya, ini kondisi di mana seorang anak, secara emosional atau tanggung jawab, ngambil peran yang seharusnya dijalanin orang dewasa. Contohnya gimana? Anak yang terbiasa nenangin orang tuanya. Anak yang ngerasa dia harus selalu kuat biar rumah tetap aman. Anak yang belajar ngalah demi jaga suasana. Atau anak yang dari kecil udah paham satu hal. Perasaan gue nanti aja. Ini bukan soal salah siapa. Bukan soal nyari kambing hitam. Ini soal adaptasi. Secara alami, anak itu seharusnya tumbuh lewat main, lewat eksplorasi, lewat rasa aman, lewat ngerasain gue boleh lemah, gue boleh salah, gue boleh nangis. Tapi, waktu lingkungan gak ngasih itu, otak anak akan nyari cara buat bertahan. Mereka jadi lebih peka, lebih jago baca emosi orang, lebih cepat nangkap situasi, lebih hati-hati sebelum ngomong atau bertindak. Dari luar, ini kelihatan kayak kedewasaan. Padahal, di dalam, ini adalah mekanisme bertahan hidup. Anak itu nggak sedang tumbuh cepat. Dia lagi belajar bertahan lebih awal. Dan sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi waktu anak ini tumbuh dewasa? Menariknya, banyak dari mereka tumbuh jadi pribadi yang kelihatannya kuat banget. Bertanggung jawab, bisa diandalkan, mandiri secara emosional, jarang minta tolong. Sisi positifnya jelas ada. Mereka biasanya tangguh. Kalau kena masalah, mereka nggak gampang ambruk. Tapi, ada pola lain yang sering banget muncul. Sulit minta bantuan, cenderung nyimpen masalah sendirian, ngerasa nggak enak kalau harus bergantung ke orang lain. Bukan karena sombong, bukan karena nggak percaya orang lain, tapi karena sejak kecil, itulah yang mereka pelajari. Kalau gue bisa sendiri, kenapa harus minta? Kalau gue kuat, kenapa harus ngerepotin? Masalahnya, pola ini kebawa terus sampai dewasa. Dan seringkali, tanpa sadar, mereka hidup dalam mode bertahan, padahal situasinya udah nggak seberbahaya dulu. Dalam psikologi, kemandirian yang sehat itu bukan berarti selalu sendirian. Bukan berarti harus kuat setiap waktu. Tapi soal tahu kapan bisa berdiri sendiri dan kapan aman buat bersandar. Kabar baiknya, pola ini bisa dipelajari ulang. Dan semuanya dimulai dari satu hal sederhana, kesadaran. Mulai pelan-pelan. Coba perhatiin, kapan ngerasa gue harus kuat nih? Kapan ngerasa nggak enak cuma karena pengen minta bantuan? Terus tanyain ke diri sendiri, ini kebutuhan gue sekarang atau ini pola lama yang masih gue bawa? Belajar ngasih ruang buat diri sendiri. Istirahat tanpa rasa bersalah. Ngomong capek tanpa harus ngerasa lemah. Ini bukan tentang jadi lemah. Ini tentang jadi lebih seimbang. Psikologi nggak ngelihat anak yang tumbuh terlalu cepat sebagai orang yang rusak. Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang belajar bertahan lebih awal. Dan itu nunjukin kemampuan adaptasi yang luar biasa. Tantangannya sekarang bukan lagi bertahan, tapi belajar hidup dengan lebih ringan. Karena kedewasaan yang sehat, itu bukan soal seberapa cepat lo tumbuh, tapi seberapa sadar memahami diri sendiri. Sekali lagi terima kasih udah nonton sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya.